Halo, semuanya, kembali lagi sama gue di Cerko Podcast, cerita Eko Podcast. Kali ini gue bakal ngobrol sama temen kecil gue, sahabat gue yang di Tegal. Wih, gila sih. Antusias karena dia ini tahu nakalnya gue dulu, tahu blangsaknya, ibaratnya tuh kenakalan masa mudanya dulu di pas gue SMP gitu ya. Jadi dia senior gue. Senior kurang ajar lu. Dia senior, oke. Namanya Andri, panggilannya Andri. Dia adalah ya, kalau gue ke Tegal pasti mainnya sama dia lah, nggak jauh-jauh gitu. Oke, Dri. Sekarang kesibukannya apa nih? Aku itu sebenarnya nggak sibuk sih. Apa ya? Cuma menyibukkan diri. Oke. Apa sok sibuk sih sebenarnya. Sok sibuk. Tapi adalah usaha-usaha bisnis ada. Jadi Andri ini salah satu orang yang sukses di desa saya gitu. Karena tapi orangnya selengean. Jadi pas SMP inget banget kita sering main gitar sampai orang-orang mikir nih orang kok nggak ada punya masa depan ya nggak sendiri. Itu gimana nih? Menurut lu sendiri stereotip orang tua di zaman dulu yang bilang kita sering gitar-gitaran, nongkrong nggak jelas dan bilang ini orang nggak punya masa depan gitu. Apa ya? Susah sih kalau di definisi itu susah. Jadi sebenarnya gitar itu bukan mencerminkan dia itu nggak baik, apa nggak punya masa depan, enggak. Oh nyatanya jujur nih, aku itu pernah dapat duit dari gitar, tapi nggak ngamen pintu ke pintu, nggak. Ya ikut-ikut adalah pas waktu dulu, sekarang mah udah. Ya, Sekarang mau udah pensiun lah. Jadi nah itu yang susah itu merubah pola pikir orang tua. Jadi kebanyakan orang tua itu kuno, berpikirnya kuno. Kebanyakan orang tua ya gitu, pengennya anaknya PNS. Kalau enggak karyawan tetap. Bener. Itu yang susah sebenarnya. Jadi mikirnya kalau nggak PNS nggak sukses lah gitu. Iya gitu. Padahal sukses itu banyak jalannya, coy. Kalau misalkan kita mau ke mana lah, ke Jakarta aja kan bisa lewat Sumatera kan bisa. Muter-muter walaupun muter ya. Walaupun muter tapi ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya ke situ. Iya benar. Jadi gitu. Jadi yang buat anak-anak muda nakal nggak apa-apa. Jadi ya benar Andri ini salah satu orang yang ngajarin saya nakal dulu. Main gitar, cabut kuliah, sekolah gitu, main PS, main boti dulu tuh. Sekolah itu bolos. Ibaratnya orang Jawa itu badeg. Asli. Ini aku ngomong gini lah. Memang orangnya aku gini tuh. Makanya kolor. Bener. Orang Andri ini temen gue ini gitu ya. Adalah orang yang ya kayak gini gitu. Lu lihat dia bener kayak gini, coy. Dia bener kayak gini. Jadi orang ketika orang baru kenal gitu misalnya kayak ini siapa sih gitu. Tapi ketika udah kenal wah tepuk tangan gitu ketika udah bener-bener kenal dan tahu. Jadinya ya kayak gini. Jadi gua ketika lihat gua sekarang ya ini didikannya gini nih. Ini orang ini nih gua. Jadi dulu main PS dan lain sebagainya. Nah, di podcast ini biasanya berbicara tentang dua hal. Cinta dan nongkrong gitu. Gue kalau inget Andri gitu ya, gue inget kenal cewek namanya asli sih. Gue inget tuh waktu itu tuh. Gue masih SMP, dia kayaknya pas SMA kelas 1 ya, Dri? Kelas 3 ya? Lupa sih. Kelas 3 lah gitu lah. Pokoknya gue kenal cewek tuh Udah lama. dikenalin kenal gara-gara Andri gitu. Nah, percintaan lu pas SMP, SMA tuh gimana, Dri? Masa jomblo. Asli. bohong. Percintaan lu maksudnya kayak kan sekarang lu udah menikah nih sekarang. Posisinya udah jadi bapak gaul lah. Ya kayak gini nih lah, ada lah. Seradi ada. Dulu kan pasti punya cinta monyet lah gitu. Ada. Cinta monyet lah. Nah, gimana tuh prosesnya? Sebenarnya cinta monyet itu dimulai bukan dari SMP ya. Dari kapan? Dari SD. Asli. Dari SD tuh ya? Asli. Dari Tapi SD. cuman orangnya ya Gitu ya. lah, enggak. Gelap lah ya, gelap.
Terus SD. mulai pacaran itu SMP. Kelas 2. Nah, yang lucunya itu pacaran itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi posisinya study tour kan, kelas 2 Iya, kelas 2 study tour. Nah, itu teman-teman udah punya pacar, coy. Aku yang jomblo, aku kurang ajar nih. Aku harus punya pacar, akhirnya lah pacaran. Berapa lama? 2 minggu. Habis study tour putus. Oke. Dan setelah itu aku ketemu ada seseorang lah. Itu SMP juga ya? Apa SMP. SMP. Oke. Lama aku pacaran dari SMP, STM. Sampai aku kerja sama orang ini nih, dengan orang yang sama. Gokil. Akhirnya putus gara-gara apa? Tukang nongkrong sama main gitar di pinggir jalan yang katanya nggak punya masa depan. Itu dia. Setuju sih. Itu benar-benar stereotip itu benar-benar melekat di sini sih. Ya kan? Jadi mindset itu susah untuk dibuang dari cara berpikir orang tua. Benar. Justru dari situ aku bisa bangkit itu dari ucapan itu. Iya. Jadi pengen enggak lah gitu ya. Ini bohong nih ucapan ini. Buktikan bahwa main gitar itu nggak mempengaruhi masa depan. Benar. Jadi cukup lama lah ya. Cukup lama. Satu hal juga, fakta juga, si Andri ini dulu banyak dikagumi wanita. Asli sih, ini mah gak bohong gua, ini mah bener gitu. Pas SMP, gue SMP, di SMA, ya itu banyak cewek gitu maksudnya yang suka sama si bullshit. Andri. Karena di zaman dulu 2000 berapa? Di 2012 ya, 2010 ya? 2008. Itu tuh anak band jadi hits banget. Ngerti sih? Ya kan, cowok-cowok misalnya lu orang anak band nih, jadi kayak anak band nih hits gitu di kalangan cewek-cewek tuh kayak hits banget. Nah tapi di kalangan orang tua itu kayak nggak punya masa depan dan lain sebagainya. Nah beruntungnya karena di anak band gitu ya, gitaris juga, jadi cewek tuh kayak gampang gitu ya, banyak yang suka dan lain sebagainya. Jadi ngulik untuk cinta monyet si Andri itu banyak sebenarnya, cuman enggak. Kalau pacaran itu sebenarnya SMP itu cuma sekali atau 2 kali lalu lupa lah. Cuman kalau cewek yang ini nih komitmen. Emang dari dulu gitu. Sampai sebelum nikah malah aku udah punya usaha. Ceweknya enggak pacaran, cuma ayo jalan. Tapi ya nggak komitmen. biasa anak band gitu dah. Oke. Jadi berarti tipikal orang setia lah ya, kalau ibaratnya kalau udah jalin hubungan ya udah gitu. Tapi ketika belum menjalin hubungan dengan seseorang ya aku bebas kemana aja ya. Sebenarnya tujuanku itu bukan untuk PHP-in cewek-cewek. Soalnya aku itu paling jalan sekali, kalau udah nggak cocok udah cari lagi, jalan sekali nggak cocok udah kelar kan. Jadi nggak mau ngabisin waktu buat yang udahlah nggak cocok. Kasihan ceweknya juga coy. Setuju. Nah oke. Itu kan masa cinta. Ada nggak terakhir pertanyaan kisah cinta lo yang kelam gitu, yang sampai saat ini masih inget, tapi ya udah itu masa lalu, masa jatuh. Kalau gue pribadi, gue pernah pacaran lama, udah serius itu, akhirnya putus tuh kayak sia-sia waktu kan. Nah lu sendiri punya siksaan patah hati untuk bukan masalah itu kan. Kalau aku ngomong kayak gini istriku nonton, bahaya coy. Halo istrinya Tanvi. Nonton Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita beralih ke tongkrongan. Gue sama Andri adalah salah satu tongkrongan lah dulu, satu nongkrong. Walaupun gue dulu SMP, dia SMK, tetap kita satu tongkrongan karena nggak tahu nyaman, gue lebih nyaman nongkrong sama yang lebih senior. Yang lebih senior. Benernya enggak sih, dia temennya cuma aku doang. Ada yang lain. Asli. Nah, kenakalan apa yang masih lo inget sampai saat ini? Pas sekolah dulu. Kalau
SMP mah masih nurut lah. Masih Pas nurut, STM itu, jelas STM itu tahu sendiri namanya STM kan. Garang lah ya. Tawuran, Bener itu. berantem sana sini. Ya namanya masih jiwa muda sih. Yang paling aku nyesel itu pas waktu judi Putih di apa kelas. Oh, Enggak di pakai kelas. kartu remi. Mantap. Di kelas judi aku jadi bandar, ketahuan sama guru. Dan guru yang paling wow. Guru yang ditakuti oleh Asli, semua murid. itu iya bener di kelas aku judi, anak-anak kumpul di pojokan kelas judi pakai remi. Kebetulan ada guru tiba-tiba masuk, langsung aku diamanin ke BK. Terus mau dipanggilin polisi kan. Tapi nego tuh. Nego. Akhirnya orang tuaku datang, ibu nyampe nangis. Nah disitulah aku akhirnya, ibu udah nangis. Stop semuanya. Bener. Tapi kapok lah ya, titik kapok. Kapok. Kalau pokoknya ibu itu ini sih vital sih. Iya benar. Nah, kalau masalah orang tua apalagi sampai kayak gitu berarti ada yang nggak beres lah ya. Pokoknya nakal nggak apa-apa. Cuman kalau sama ibu itu janganlah. Maksudnya jangan disakiti lah. Itu kunci suksesmu ya, salah satunya dari situ sih sebenarnya sih. Benar. Jadi judi nih. Judi. Bolos juga ya. Kalau bolos itu aku dari satu semester itu 6 bulan. Nah, aku alfanya itu 4 bulan. Aku masuk intensif itu cuma 2 bulan. Betapa orang nggak stereotip gitu ya. Wah, ini orang nggak punya masa depan sama sekali nih orang kayak gini. Nah, lanjut lagi. Tadi kan lu bilang bolos gak apa lah gitu, wajar gitu ya, masih wajar lah ya. Nah, ada tapinya pasti ya. Tapinya apa tuh? Entah bolos boleh asal gimana gitu ya. atau emang boleh aja gitu pas saya bolos gitu. Ya itu bolos itu ya emang wajar sebenarnya untuk orang anak-anak STM cowok-cowok nggak apa-apa. Cuman ya bolosnya ya yang pinter lah, intinya bolos yang pinter. Cari pergaulan, cari circle, cari koneksi kemana-mana. Namanya orang kan pasti beda-beda kan. Ya itu pokoknya. Benar-benar. Bolos yang jangan cuma bolos main PS, nongkrong ke sana ke sini. Kan itu enggak inilah kayaknya. Susah. Susah. Dan waktu itu juga aku bolosnya sebenarnya gitu main PS, makanya aku nyeselnya di situ. Sebenarnya sih enggak cuman main PS. Itu main PS lah intinya, ada yang lain juga, cuman ya seringnya ya main PS. Sampai rokok ya kan. Sampai 4 bulan itu aku pokoknya lah gelap gitu ya. Yang punya PS nyampe apal. dia lagi soalnya dia lagi langganan member tetap langganan. Nah itu yang bikin stereotip bahwa ini orang nggak bakal sukses tuh gara-gara itu gitu. Karena emang dia ini dengan tongkrongan nggak bisa dipisahin, bener-bener senyatu itu. Jadi dan gue pun ke bawah gitu karena dari dulu mainnya sama dia jadi ke bawah gitu, jadi suka nongkrong segala macam. Tapi yang gue tahu ya emang dia pinter gitu dalam artian bukan akademis ya. Yang gue nggak tahu kalau akademis, tapi dalam segi pola pikir tuh sepinter itulah. Gue tahu gimana jadinya sefrekuensi gitu. Nongkrong itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang ngelarang nongkrong itu siapa? Nggak dilarang agama dan negara. Sah nongkrong itu nggak apa-apa. Salah nongkrongnya sama yang siapa? Yang penting tahu dan tempatnya di mana. Nggak semuanya harus ditongkrongin juga. Benar. Nah, sekarang kan posisinya sekarang lu udah alhamdulillah lah ya, udah lebih baik lah maksudnya. Sama. Udah bisa orang sekitar sini tuh ketika lu nongkrong udah nggak kayak dulu gitu. Oh ini gak punya masa depan karena udah terbantahkan semuanya gitu ya, udah terbantahkan semua. Jadi kalau sekarang nongkrong kayak ya udah gitu, udah nggak ada stereotip itu lagi. Nah proses dari nongkrong ke arah yang sekarang udah, yang dulu mungkin udah mulai
oke lah gue mau mikir untuk masa depan. Tuh di proses apa, di momen apa sih sampai bener-bener lu bilang kayak gue menyusun masa depan gue gitu? Apa lu udah punya planning sendiri dulu gitu sampai sekarang? Nggak ada proses sih, ngalir aja. Intinya itu ya cara berpikir sih sebenarnya. Dari dulu itu aku lulus SMP ya, aku udah nanemin mindset di otak nih. Pokoknya ada 3 nih. Oke. 20, 25, 40. Umur 20 itu pendidikan harus kelar. Gimana caranya umur 20 harus kelar. 20 sampai 25 silahkan kerja. Cari modal. Cari modal, benar. Cari modal. Umur 25 itu harus punya usaha dan umur 40 itu harus pensiun. Nah, di situ fasenya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Ayah. Aku itu mulai usaha itu umur 23. Jadi lebih cepat ya. Lebih cepat lebih baik. Benar. Iya, dulu aku kan karyawan di perusahaan otomotif. Dan itu lumayan. Dan gitu. lumayan punya jabatan. Tapi kan nggak bisa gitu terus. No. Nggak bisa nih kalau bangun pagi terus gini-gini nih, nggak bisa nih. Benar kata Bob Sadino. Lo bangun pagi, mandi pakai seragam, pakai sepatu, kerja apa dikerjain. Sekarang kan nih aku bisa jadi diri sendiri lah, maksudnya lah pakai kolor. Bisa ya, idealis lah. Iya, ideal. Nah, tadi habis meeting aku, percaya nggak percaya nih tajam. Udah. Meeting di mana? Di mana? Kafe. Pakainya apa? Kolor. Ngapain? Maksudnya kan gitu. Jadi bebas lah. Meeting aja ke kantor. Kantornya bebas di mana aja. Yang penting ada penghasilan. Bener. Tuh. Jadi emang ya ketika orang lihat Andri gitu, ya emang kayak gini orangnya gitu, pakai kolor kemana-mana. Tapi ketika orang dekat, ketika orang yang baru kenal mungkin mikirnya ini apa sih gitu, nih orang punya masa depan gak sih gitu. Tapi ketika orang yang udah ngikutin dia dari awal gitu ya, tepuk tangan bro gitu, karena jadi gitu stereotip yang dulu dibilang gak bakal sukses itu terbantahkan semua gitu ya. Kalau sekarang wah, lingkungan sekitar tuh kayak udah, Andre. Udah punya, Andre udah. Cuman bedanya itu dulu nongkrong jalan kaki apa pakai motor, sekarang udah bawa mobil. Sebenarnya. Soalnya udah punya omongan ya. Udah punya omongan. Jadi hebatnya ini yang gua tiru gitu ya. Hebatnya ketika dia walaupun dulu nongkrong nakal, ketika menyusun masa depan apalagi membawa istri dan anak udah benar-benar dipersiapin. Jadi istri dan anak kayak sekarang udah benar-benar enak lah gitu, kemana-mana nggak hujanan. Ya itu. Udah punya rumah. Gitu. Iya, harus. Keren. Harus punya rumah. Minimal nggak ikut orang tua lah, tahu sendiri. Tuh. Ya, kalau ikut orang tua. Udah. Jadi salut lah walaupun jadi yang orang nggak tahu kan dia nongkrong tapi di dalam itu perjuangannya untuk masa tua dan sekarang bahkan yang sekarang aja masih belum dibilang sukses gitu karena tadi ada target 40 tahun ya. 40 harus pensiun. 40 tahun harus pensiun. Jadi keren sih. Benar-benar sekeren itulah manusia yang satu ini. Jadi kelihatannya ya kayak gini lah gitu. Habis meeting, banyak bawa mobil, ketemu orang, klien besar juga gitu ya. Makanya kolor, Bor. Dan kliennya itu tahu salah satu dari bank. Iya, salah satu bank terbesar ternama di Indonesia. Dan komunitas mobil juga ya. Dia masuk ke komunitas mobil. Iya dia komunitas. Kalau aku enggak sih, enggak ikut komunitas. Jadi papa yang baik aja. Udah enggak sekarang. Males. Jadi ya gitulah. Jadi jangan lihat orang dari penampilannya dari masa lalunya gitu. Itu. Lihat orang dari yang sekarang gitu. Ini sekarangnya kayak gini. Jadi buat teman-teman yang lihat banyak juga yang lihat gua lu kayak gini pakai celana pendek kayak ini hasil didikannya mas yang satu ini bro. Itu pola pikirnya udah diasah dari dulu bro. Tapi ibaratnya sekarang udah terbukti lah ya bahwa kita walaupun dulu nongkrong segala macam ya punyalah sedikit masa depan gitu.
adalah gitu. Cuma sedikit ya, sedikit tapi adalah lumayan lah, cukup untuk bersyukur lah. Oke. Nah tuh masih panjang masa kelamnya sebenarnya banyak banget, dari mulai nggak bisa tidur ya kan, susah tidur pokoknya, proses naiknya segala macam kan. Sampai katanya ada teman yang emang dari nol banget, dulu dia mau usaha apa gimana, usaha terus punya teman sampai dibayar cuma makan doang. Ya kan? Iya, intinya sih sabar, terus fokus. Sabar, percuma kalau nggak fokus, nggak sabar, percuma, nggak bakalan jadi. Benar. Jadi itu yang dibutuhin, sabar dan fokus. Kerja keras tak pasti. Itu valid lah ya. Pasti. Iyalah, jarang tidur segala macam, benar. Tidur. Kurangin lah tidur lah. Ini nggak ngajarin sih, nggak punya tidur. Sekarang aja jam berapa nih? Jam 12 malam udah punya anak 1, punya bini juga, masih bisa tes nongkrong kayak gini, mantap. Bebas aja, hidup itu dibebasin aja, nggak apa-apa. Gak usah terikat. Yang penting kalau mau ngejar sesuatu itu jangan setengah-setengah, basah sekalian. Nyebur sekalian. Gitu ya. Percuma kalau setengah-setengah itu percuma, mending nggak bakal jadi. Benar-benar. Nah, gue punya beberapa pertanyaan yang harus lo jawab cepat dan kasih tahu alasannya. Mantap. Nih biasanya pertanyaan horor nih. Ini pertanyaan umum lah. Pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin horor. sering dibicarain banyak orang gitu, dan orang sering kepo, oh ini gimana sih pemikirannya, gimana sih gitu. Dan setiap gue kali podcast dengan orang pasti gue tanyain. Oke, mantap, siap. Oke, pertanyaan pertama adalah cantik atau pintar? Pintar. Kenapa? Pintar. Kalau cantik itu relatif sih. Umum lah, itu jawaban umum lah, pintar lah. Pintar, cuma orang bego yang nyari cuma cantik doang tapi otaknya kosong. Benar. Percuma kalau cuma cantik, modal cantik itu bisa dibeli no pinggir jalan sono 250.000. Asli, lo mau cari pintar di mana? Iya, benar. 250.000 itu nggak bakal bisa jadi pintar. Itulah. Tahu, pintar cantik, pintar ya. Tapi ya kalau dia cantik sama pintar sih. Cuma kalau disuruh milih pintar atau cantik, pintar teman-teman, pintar, yuk. Yang kedua adalah diselingkuhin atau selingkuh? Itu nggak dua-duanya sih, mendingan selingkuh sih. Tapi kalau aku jujur nggak pernah selingkuh. Tapi ya mending selingkuh, soalnya lebih baik menyakiti daripada disakiti. Lebih baik menyakiti? Iya. Daripada disakiti. Disakiti itu nggak enak. Iya benar. Lebih baik menyakiti itu quotes Andri 2021. Lebih baik menyakiti daripada disakiti. Anjir. Ini kan opini. Opini. Siap. Terserah mau ini apa terserah. Oke. Andri yang sekarang atau Andri yang dulu? Susah nih kalau ini jawabannya nih. Yang sekarang waktu nongkrong jelas kurang. Yang dulu itu nongkrong banyak, duit yang kurang. Pilih mana? Sekarang lebih enak soalnya. Sekarang aja ya. Oke. Lanjut, yang selanjutnya adalah lebih baik nemenin anak main atau nongkrong sama teman-teman. Waduh. Aduh. Karena ini pertanyaan sulit mungkin, karena si manusia ini sedekat itu sama nongkrong, bro. Yo, bisa yo, jawab yo. Aduh. Pilih mana? Anaknya aku ajak nongkrong udah gitu. Ya, jadi kan dua-duanya. Berarti aku milihnya main sama anak, tapi main anaknya ketongkrongan gitu loh. Ngajak mainnya ketongkrongan, berarti aku nongkrong sambil ngajak main anak. Gitu. Ya. Cari aman, soalnya nanti pasti istrinya nonton nih. Dia cari aman nih dia. Siap. Dia cari aman, boleh.
Lanjut lagi, lebih baik minta izin atau minta maaf? Minta maaf sih. Minta maaf. Minta maaf. Kenapa tuh? Minta izin kan belum tentu diizini. Benar. Kalau minta maaf kan udah kejadian ya. Minta maaf. Nah tapi ada nggak momen yang hal itu dilakuin gitu? Bener-bener kayak misalnya beli apa terus tiba-tiba istri nggak tahu terus akhirnya nggak ada ya? Nggak pernah. Aku itu kerja jujur aja nih. Aku itu usaha duit itu dompetku isinya berapa sih? 100.000. Percaya nih, 100.000 semua duit itu masuknya ke istri semua. Tapi aku pegang ATM tetap ada ATM. Tapi kalau duit cash itu masuknya ke istri. Langsung ke istri. Langsung. Jadi bendaharanya istri ya, karena bendaharanya istri. Kata istrinya nonton. Lanjut. Lebih suka istri yang nurut atau istri yang punya gagasan? Punya gagasan itu banyak sih. Gagasan dalam artian apa nih? Contohnya kalau misalnya dalam sebuah pengambilan keputusan, istri yang pengennya yaudah ngikutin gagasan aku aja, atau istri yang ketika punya gagasan terus dia nyampein gagasannya juga gitu. Enggak, kalau aku nurut. Nurut, kenapa tuh? Soalnya aku itu nggak suka di debat. Siap. Meskipun sama orang tuaku. Siap. Nggak suka. Soalnya ketika aku mencetuskan sesuatu itu aku nggak seketika langsung ngomong enggak. Aku pikir panjang. Ada planningnya gitu ya. Kenapa gini? Alasannya ini. Dan cara berpikir mereka itu kuno. Jadi nurut ya. Nurut. Lebih suka cewek istri yang nurut, dan alhamdulillah nurut. Ceweknya nurut. Bukan ceweknya, istrinya. Coy. Lupa nih, orang satu udah punya anak satu nih. Seringan nongkrong. Jadi lebih suka wanita nurut ya. Nurut. Oke. Lanjut. Sebutin alasan seorang Andri melepas masa lajang. Alasannya, karena ini pertanyaan yang sering banget masuk sih. Kenapa termasuk muda ya, menikah muda kan masuknya? Enggak, 27 ya. Nah, standar. yaitu alasan kenapa akhirnya seorang Andri yang sekarang menikah. Sebenarnya itu nggak ada alasan, cuman aku udah targetin aku harus nikah umur sekian. Oke. Dan sebenarnya target nikah itu dulu umur 25 tahun. 25 tahun aku harus nikah. Soalnya aku kenapa umur 25? Jelas aku orang Islam. Nabi Muhammad ya, nikah umur 25 kan. Mengikuti lah ya. Betul. Tapi meleset umur 27 karena apa? Di umur 25 itu aku belum punya apa-apa. Rumah belum ada. Usaha masih berantakan. Belum, bukan berantakan, struggling belum ya. Stabil lah. Stabil. Akhirnya ketunda 2 tahun kan. Aku nikah itu setelah aku punya rumah. Usaha udah jalan, karyawan udah nambah lah, lumayan lah. Baru aku berani nikah. Berarti lu tipikal orang yang menikah, ketika ingin menikah, salah satu faktornya adalah finansialnya udah cukup. Ya. Gitu ya. Nah, karena emang banyak juga orang yang pengen nikah, ya udah asal kita cukup gitu. No. Berarti menikah itu nggak segampang itu. Berarti lu orang yang harus punya rumah, harus punya finansial yang baik. Iya. Tapi pinter lah cari pasangan. Dulu itu aku mau nikah itu ditanya nama istri sekarang itu ditanyain kerjaan. Aku jawabnya pengangguran. Siap. Ya benar-benar ini udah ceritain ke gua. Pengangguran apa adanya, seadanya dikerjain, yang penting dapat duit. Aku ketemu sama istriku pakai motor Matic, udah nggak pernah dicuci. Dekil gitu ya. Dekil. Asli pakai Matic. Ini benar teman-teman. Tapi nah itu disitulah ujiannya apa ya, untuk biar tahu lah ini cewek gimana sih sebenarnya. Padahal rumah ada, rumah udah ada, mobil ada. Pakai motor aku. Keren. Jadi tipikal orang yang ya kayak gue juga sih. Jadi financialnya harus cukup dulu lah gitu. Jadi soalnya mikirnya kita mau bawa anak orang nggak sih, ya kan? Iya.
Satu kita bukan cuma itu juga sih sebenarnya, nikah itu kan sakral ya. Jadi enggak semata-mata cuman ijab kabul sah. No. tidak semudah itu Ferguson. Enggak semudah itu Ferguson. Setelah menikahnya itu Aduh, cicilan, susah. susu, waktu ya. Waktu ya intinya harus ada yang dikorbankan lah. Salah satunya harus ada tetap dikorbankan. Kan harus ngasih makan kan. Repot. Iya kalau anaknya kadang kan gini, si anaknya mau hidup apa adanya, tapi mertua kita coy. Tapi alhamdulillah mertuaku sama istriku baik. Ya. Ngerti kok keadaan keuangan. Pas lagi ngedon, ya udah nyatanya ngedon, nggak apa-apa, aman. Tapi benar, satu yang selalu kutekanin, manusia ini benar-benar orang yang nyusun planning masa depannya tuh serapih itu, dan orangnya tanggung jawab lah. Maksudnya yang tadi gue bilang gitu, ketika dia menikah gitu, si wanita ini dan anak ini benar-benar sudah berada di posisi yang mantap lah ya. Nah itu asli, itu merinding gue juga ngebayangin, anjir bener bro, karena itu jadi sebuah pride atau kebanggaan seorang pria ya, bikin. Iya, bukan merajakan wanita, bukan. Tapi cuman ya gentle lah, jadi cowok lah. Jangan nikah rezeki mantar, kalau udah nikah pasti ada. No, enggak gitu. Dikira zaman Nabi minta doa ya Allah turun. Enggak gitu. Ini 2021, enggak bisa gitu. Harus dikejar. Harus. Dan itu terbukti sampai sekarang, dan mantap bincang-bincangnya dan pola pikirnya. Satu close statement terakhir buat teman-teman yang sekarang mungkin keresahan teman-teman yang nonton ini sama kayak gue, lagi berada di posisi yang pengen ngambil suatu decision atau keputusan buat menikah. Ada saran atau motivasi atau kiat untuk teman-teman yang akhirnya gue pengen nikah nih sampai saat ini, dan apa perubahan besar antara Andri yang dulu sebelum menikah sama Andri yang sekarang udah punya anak satu? Kalau misalkan pengen nikah itu ya semua orang pengen nikah, cuman waktunya kan nggak tahu kan, ada yang cepet, ada yang lama. Yang jelas pertama itu karena jodoh itu nggak ada yang tahu. Dan niat untuk menikah itu harusnya itu datang ketika seorang laki-laki itu udah siap bukan artian secara mental, semuanya harus siap. Mental, finansial, mental, materi harus siap. Nikah itu nggak cukup 1 juta 2 juta. Oke lah nikah katakan ijab kabul 1 juta cukup. Tapi perjalanan setelah menikah itu yang susah. Lumayan ya. Lumayan, aku ngerasain sendiri setelah menikah. Perubahan banyak. Kadang itu siapa namanya? Yang namanya 2 kepala lah ya. Oh iya. 2 kepala jadi satu. Kan tetap ada perselisihan, cekcok, itu wajar. Enggak yang udah pacaran aja nih, katakan pacaran 10 tahun. Tetap kalau udah nikah, ntar ada sifat-sifat yang belum keluar. Soalnya udah beda. Tapi jangan sampai keluar, itu aja. Di dalamnya dalam aja udah, maksudnya jangan di luar. Kalau di luar ya biasa aja, apalagi di depan anak itu bahaya soalnya otaknya kan dia ngikutin apa yang dengar, didengar dan dilihat, dan otomatis yang didengarkan orang tuanya yang pertama dilihat. Itu begitulah. Jadi begitulah buat teman-teman semua. Lihat Andri sekarang ini benar-benar sosok Andri yang gue lihat setiap hari. Pakai celana kolor, pakai topi, pakai oblong aja, terserah dia gitu ya. Tapi bebas coy. Ya, tapi pola pikirnya nggak sesederhana ini bro. Lagi-lagi gue tekanin, pola pikiran manusia ini nggak sesederhana pakaiannya lah. Jadi ngeliat orang jangan dari pakaiannya, dari kolornya. Tapi gue punya mentor, dia bilang gini,
ketika ada orang yang berani berani datang ke sebuah misalnya ke sebuah pertemuan yang penting, contoh kayak meeting, seminar gitu. Kalau dia berani datang ke situ pakai celana pendek, berarti finansialnya udah nggak bisa lulu. Bayangin itu masih sampai saat ini dia masih kepatri di otak gue. Contoh kayak misalnya Bob Saldino, terus Mark Zuckerberg ketemu presiden pakai sombong doang. Baru meeting aku tadi. Sebelum kesini tuh aku meeting. Benar. Tadi kita meeting. Ya ini kayak gini. Di kafe dan kayak gini penampilannya. Dan meetingnya sama salah satu orang bank terbesar di Indonesia. Enggak apa-apa, santai aja. Apa? Sambil nongkrong lagi sambil nongkrong. Ngopi, ngobrolin usaha, ngobrolin kerjaan kan enak. Jadi buat teman-teman nih lagi-lagi yang pengen mau mulai bisnis atau lagi berjuang pahit-pahitnya gitu ya, semangat lah ya, karena emang udah saatnya lu berdarah-darah lah. Ya. Jadi Andri yang sekarang ini ditempanya tuh lama banget gitu, prosesnya tuh ke belakang itu bener-bener panjang dan pahit. Kalau pengen sukses itu nggak usah cemen lah. Kuat, harus mental, bojo. Jadi sampai berada di posisi ini tuh nggak mudah gitu maksudnya, tapi bisa dilakuin oleh seseorang yang bahkan bisa. Orang yang dianggap remeh di lingkungan gua sendiri pun terbukti sampai saat ini udah dipandang lah, udah lebih terpandang. Oke, terima kasih Dri udah datang di podcast gua. Akhirnya kita bisa ngobrol sampai jam 12 malam walaupun udah punya satu gitu ya, dan ini langka banget gitu. Terima kasih buat udah ngasih beberapa obrolan ke Carko Podcast. Oke, buat teman-teman terima kasih dengerin Carko Podcast. Sampai jumpa di next videonya lagi. Nanti gue bakal banyak ngobrol sama beberapa circle gue untuk mengenang, untuk berbicara lagi. Nantinya ketika masa tua gue pengen video ini direkam dilihat oleh cucu-cucu gue, cucu-cucu dia juga gitu ya. Ternyata ini loh papa yang ini yang papa lakukan dulu. Aku pesan untuk anakku. Oke, siap, silahkan. Anakku nih cowok ya, cowok lah. Kalau udah gede, nakal nggak apa-apa, tapi harus pinter. Top. Yuk, terima kasih.